Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, bersama saya Lazarus di Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari tetap semangat, jangan kendor Bapak Ibu Saudara dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah adalah kekuatan kita, disitulah ada pengharapan yang kita bisa rasakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saat ini kita boleh belajar di dalam Amsal pasal 24 Bapak Ibu Saudara. Ya, di perikop Amsal pasal 24 di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca di ayat yang ke 30 Bapak Ibu Saudara, itu ada beberapa poin yang sangat penting di ayat 30, 31, 32, 33 dan 34. Nah, ada beberapa kisah di sini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan baca di ayat yang ke-30 terlebih dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ada ayat yang ke-30, aku melalui ladang seorang pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Berarti si pemalas ini punya ladang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita akan selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara kita belajar. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ayat ke-31 dikatakan, lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. 32, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidak sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu hal yang sangat kita akan belajar, di mana saat itu Salomo, yaitu aku dibicara di situ, Salomo sedang berjalan-jalan Bapak Ibu Saudara ya. Itu kalau kita artikan, di mana saat itu Salomo sedang berjalan di sebuah ladang Bapak Ibu Saudara ya, dan ada juga kebun anggur Bapak Ibu Saudara di situ. Nah, di situ dikatakan, aku melalui ladang seorang pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat perlu kita pelajari di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan ambil beberapa poin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan di situ ditekankan, aku melalui ladang seorang pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya di sini kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan satu tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita di poin ayat ini, waktu kita mau belajar bicara tentang kehidupan jasmani kita Bapak Ibu Saudara, artinya kita harus memenuhi segala kebutuhan hidup kita Bapak Ibu Saudara, secara jasmani kita Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, ada satu peringatan buat kita. Di situ dikatakan, aku melalui ladang seorang pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengusahakan kehidupan kita untuk tidak jadi pemalas Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus rajin ya, untuk supaya apa? Kita bisa mengusahakan kehidupan jasmani kita, karena di situ dibutuhkan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara di 2 Tesalonika 3 Bapak Ibu Saudara ya, di 2 Tesalonika 3 ayat 10 di situ juga keras berkata Bapak Ibu Saudara ya. Di 2 Tesalonika di situ dikatakan surat Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Ada satu tekanan, kalau poinnya di sana adalah berdoa dan bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke 10b ya Bapak Ibu Saudara ya, saya bacakan 10-nya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ada satu peringatan Bapak Ibu Saudara ya, yang sangat penting. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia
makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sepatut kita menjadi orang-orang yang malas, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak mau mengusahakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara ya. Itu adalah orang-orang yang tidak berakal budi. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin mendapatkan berbeda dengan yang orang lain, tetapi dia tidak mau mengusahakan. Bapak Ibu Saudara, yang perlu diketahui bahwa kehidupan kita Tuhan sudah berikan talenta masing-masing. Tuhan sudah berikan karunia masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, diupayakan, diusahakan, Tuhan akan berikan hikmat. Di situ dikatakan kita jangan menjadi seorang pemalas, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada satu penekanan yang sangat penting yang saya mau tekankan di pagi hari ini. Orang-orang dunia ingin sukses, mereka bekerja begitu luar biasa. Pagi, siang, malam mereka berusaha begitu luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Dunia ini yang nantinya sementara akan hilang sementara, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perlu kita sebagai anak Tuhan harus punya tanggung jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang sangat penting di sini yang kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, satu poin yang penting yang harus kita cermati, apalagi di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, harus berhati-hati. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat mulai bermunculan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pelajari, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbicara secara rohaninya di sini, Bapak Ibu Saudara, ladang itu, Bapak Ibu Saudara, kebun anggur itu bicara apa? Hati kita, Bapak Ibu Saudara, jiwa kita, kerohanian kita. Nah, terkadang kita seringkali tidak memperhatikan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita lupa, Bapak Ibu Saudara, bahwa ladang dan kebun anggur ini harus kita olah. Kita harus tekun mengelola kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang poin yang terpenting dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani kita, ya, tidak kita taburi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak usahakan, ya, kehidupan rohani kita ini tidak kita usahakan dengan kesungguhan, hati-hati, dengan kesungguhan, Bapak Ibu Saudara, hati-hati, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Nah, ini sangat perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ladang itu berbicara kehidupan kita yang harus dirawat, Bapak Ibu Saudara ya, lalu dihiasi, Bapak Ibu Saudara, dan perlu dijaga kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita malas untuk merawat kehidupan rohani kita, karena ini yang akan membawa kekekalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibat kalau kita malas menjaga kehidupan rohani kita, kita tidak mau serius dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, ladang kita, Bapak Ibu Saudara, hati kita yang ini sebagai ladang dalam kehidupan kita yang harus kita usahakan, Bapak Ibu Saudara, itu akan muncul, Bapak Ibu Saudara, dibuka. Coba Bapak Ibu Saudara, lihat di ayat 31. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak tanahnya, tertutup dengan jeruju, dan tembok-temboknya sudah roboh. Ini mengartikan, Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan rohani kita tidak kita usahakan dengan betul-betul, Bapak Ibu Saudara, di situ, Bapak Ibu Saudara, akan muncul, Bapak Ibu Saudara, onak dan jeruju. Itu mengartikan, Bapak Ibu Saudara, itu segala hawa nafsu, kesombongan, kepahitan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara, ketamakan, kebencian, itu muncul seperti onak, Bapak Ibu Saudara ya, seperti jeruju yang begitu menyakitkan, sehingga orang tidak bisa bercengkrama dengan kita. Orang tidak akan bisa dengan kita, tidak akan mendapatkan berkat, karena kehidupan rohani kita tidak jaga dengan baik-baik, Bapak Saudara. Nah, di situ perhatikan, Bapak Saudara, ini sangat penting. Tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan main-main dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bicara, Saudara, jeruju, ya anggur yang liar, wah itu akan tumbuh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Berhati-hati, temboknya roboh, tidak ada penjaganya, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Itu jiwa yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita malas, Bapak Ibu Saudara, tembok itu akan roboh. Artinya iman kita, Bapak Ibu Saudara, akan roboh. Dunia yang mengganggu dalam kehidupan kita, iblis yang terus menggoda kehidupan kita, itu akan kerohanian kita akan menjadi roboh, runtuh, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau waktu kita kena angin-angin pencobaan, Bapak Ibu Saudara, apalagi sekarang ada ajaran-ajaran begitu sesat dalam yang ada, nabi-nabi palsu sudah muncul dan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dalam hal ini, kita tidak merawat ladang hati kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, kemiskinan, ya, kehancuran itu akan melanda dalam kehidupan kita. Seperti, Bapak Ibu Saudara, seperti seorang penyerbu. Kemiskinan tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya di mana kedatangan Tuhan sudah dekat, kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita saat ini selalu merawat, ya, dengan kesungguhan hati kita, ya, merawat kerohanian kita, jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, kita akan berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan buahnya itu bisa dinikmati, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ladang kita penuh dengan jeruju, onak, siapa yang mau mendekat, Bapak Ibu Saudara? Malah kita tidak bisa menjadi berkat, tapi menjadi kepahitan, menjadi pahit buat orang lain, menjadi kebencian buat orang lain, Bapak Ibu Saudara, menjadi kemarahan buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menyakitkan. Kenapa? Kita malas untuk merawat ladang hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masih ada kesempatan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari, jangan malas, ya, setia. Waktunya ibadah sungguh-sungguh. Cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktunya ibadah, jangan begitu banyak, mohon maaf, jangan begitu banyak alasan begini begitu, Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktunya gemar. Mari bergemar dengan sungguh-sungguh. Itu bentuk kita merawat hati kita. Bacakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kitab suci ini sebagai menjadi landasan kita, Bapak Ibu Saudara. Kitab suci ini sebagai landasan dasar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita mengerti Injil yang murni, Injil yang sesungguhnya. Di saat kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman itu akan berkata dalam kehidupan kita. Itu akan membersihkan onak-onak dalam hati kita. Kepahitan mungkin dengan si A, si B, itu akan dibersihkan melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hubungan intim, hubungan karib dengan Tuhan lewat saat teduh, Bapak Ibu Saudara. Lewat Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari wajahnya, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti air yang mengalir, yang menyegarkan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat, Bapak Ibu Saudara, lihat tanaman, kalau nggak pernah disiram, kelihatan kering. Dilihat tidak bisa manis, dilihat tidak bisa segar, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kerohanian kita malas menyirami dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, lambat laun tanah itu akan keras, tanah itu akan kering, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa menjadi berkat. Artinya tidak bisa menjadi berkat bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa menjadi berkat dalam keluarga kita, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi kalau hati ladang kita penuh dengan kelemah lembutan, Bapak Ibu Saudara, dengan kesegaran, akan dinikmati. Bapak Ibu Saudara, mari, ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan malas, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan malas untuk merawat, ya, kebun anggur kita, ya, yang saat ini yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita waktunya kita beribadah, ya, waktunya kita membaca firman Tuhan, waktunya kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah cara, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa kita tidak malas untuk merawat kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita kepingin cantik atau pingin ganteng atau pingin apa, ya, mungkin kita rela mengeluarkan uang, ya, beli skincare kah, beli apapun kah,
ya untuk merawat kehidupan kita. Begitu relanya keluar uang. Tetapi kalau kita merawat diri kita, merawat rohani kita, Bapak Saudara, kita ini masih hitung-hitungan. Kita kadang-kadang sering kali lupa dalam hal ini. Padahal ini membawa kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kemiskinan itu datang tiba-tiba. Kehancuran itu datang tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu Tuhan itu datang kapan. Tapi saat dia datang seperti pencuri, Bapak Ibu, dia akan melihat kebun anggur, ya, ladang-ladang mana yang begitu menghasilkan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk merawat, ya, ladang hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk semakin menjadi ladang yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jangan remehkan hal ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap sungguh-sungguh, semakin semangat, semakin setia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak malas untuk merawat ladang hati kami Tuhan. Untuk hal yang duniawi Tuhan, untuk hal yang dunia kami bekerja begitu luar biasa Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali melupakan Engkau. Seringkali kami malas, Bapak Ibu, malas untuk merawat ladang hati kami Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Tuhan Roh Kudus, jamah hati kami, ampuni kami, teduhkan hati kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh disadarkan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu, mencari wajah-Mu, bergaul dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di situ ada kekuatan yang baru, ada pembaruan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.